Tuhan bilang, akulah gembala yang baik, supaya engkau dengan setia mengikuti Tuhan. Engkau tidak takut datang sama Dia dan buka mesinmu sama Dia. Amin. Bapa yang ada di surga, yang memanggil kami ke dalam perkawinan yang kudus, kami percaya ya Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami pada sore hari ini. Bahkan kami mengundang Roh-Mu menguasai segala sesuatu Tuhan, supaya kebaktian perkawinan ini Tuhan berkati. Sebagaimana Engkau adalah Allah yang pengasih dan penyayang, Engkau akan mencurahkan kasih-Mu Tuhan. Kami buka kebaktian ini di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Mari jemaat maju ke depan. Mata sudah tujuh kali. Sukses lah, maju.
membawa kita, menggembalakan kita, bukan tanpa tujuan. Bukan hanya sekedar makan dan minum, tapi di dalam Alkitab ini dikatakan, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kita baca sekali lagi Yohanes 10 ayat 10 bersama-sama. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang. Jadi Yesus datang ke dalam hidup saya supaya saya mempunyai hidup. Jadi dengan satu perkataan, Yesus datang supaya kita punya hidup berkesinambungan. Amin. Kita bukan hanya hidup 50, 70, 80 tahun, tetapi karena Yesus, kita bisa hidup seperti Yesus hidup. Seperti Allah hidup. Itu sebabnya sekali dia mati, ditulis di dalam Alkitab, berlaku untuk selama-lamanya. Coba katakan, Yesus sekali mati, berlaku untuk selama-lamanya. Ya, ini Tuhan. Sebab apa saudaraku? Kalau saya umur 70 tahun, maka saya berdosa selama 70 tahun. Tapi Yesus mati bukan untuk 70 tahun. Dia mati untuk selama. Iya. Jadi kalau dikatakan orang Yesus mati hanya untuk mengampuni dosa kita, itu terlalu kecil. Haleluya. Yesus mati untuk mengampuni dosa kita selama umur kita, plus memberi kita keyakinan bahwa kita bisa hidup yang kekal. Dan itu sudah dilakukannya 2000 tahun yang lalu. Sehingga setiap orang yang percaya kepada Yesus, mereka boleh yakin. Amin. Bukan karena perbuatan kita. Haleluya. Bukan karena jasa kita masuk surga. Amin. Tetapi karena yang baik. Tapi Yesus adalah juga pintu. Alkitab ini berkata, Yesus membawa kita diam dalam satu tempat, tapi Yesus juga membawa kita berjalan. Kalau dia sedang menggembalakan, dia berjalan di depan kita. Dan kita harus mengikuti dia. Saya mau tanya sama saudara, kalau Yesus belok ke kiri, kita kemana? Kalau Yesus berhenti, kita gimana? Kalau Yesus mundur, kita juga mundur. Seperti apa yang dia lakukan? Tadi di Afrika, padang gurun, Kalahari, itu terkenal sangat luas sekali. Susah sekali untuk dapat air. Kalau saudara saya kasih 1 gelas air di sini, itu tidak ada nilainya buat saudara. Karena di rumah saudara banyak air. Betul. Air itu tidak berharga di tempat-tempat seperti kita ini. Karena banyak air di mana-mana dan murah. Tapi kalau di Kalahari, orang dikasih air, itu air sama dengan nyawa. Betul yang saya bilang ini? Kalau dia tidak minum air itu, maka hilang nyawanya. Karena udara sangat panas dan tidak ada air di mana-mana. Air adalah di daerah itu. Apakah musuh kita waktu kita menaati Tuhan? Bosan dan capek. Coba bilang ke saudaraku, musuh saya adalah bosan dan capek. Coba bilang sekali lagi. Musuh saya adalah bosan dan capek. Persis kayak orang Afrika tadi. Dia sudah bosan pagi, monyet siang, monyet sore, monyet malam, dia tunggu itu monyet. Sebab dia tahu kalau dia lepas dari monyet ini, seluruh keluarganya, seluruh sukunya habis tamat riwayatnya di padang gurun yang panas itu. Sama seperti itu saudara. Seharusnya kita berpikir waktu kita mengikuti Tuhan. Amin. Amin. Kita tidak akan dapat hidup yang dibilang Yesus itu kalau kita tidak setia. Banyak hal yang membosankan. Dari hari ke hari harus terus seperti itu. Tuhan bilang harus terus menghasilkan buah yang baik. Betul, saudaraku? Harus terus lekat pada Yesus. Amin. Bosan, saudaraku.
Mungkin kamu sudah mulai mual, itu aja yang diomong. Atau kau sudah letih mengikuti, habis ini acara ini, habis ini acara ini, habis ini acara ini. Kita mau mengampuni, orang lain tidak mau mengampuni. Kita mau sabar, orang lain tidak mau sabar. Yesus hidup seperti itu. Dia tampil beda dari masyarakat di sekitarnya. Karena dia tidak mengikuti norma pikiran manusia. Dia tidak berbicara dari pikirannya. Dia selalu berkata, aku tidak pernah berbicara dari diriku sendiri, tetapi aku selalu berbicara berdasarkan apa yang aku dengar dari Bapa. Amin. Dia tidak pernah mewakili dirinya sendiri. Kita enggak. Kita sering mewakili diri kita sendiri. Dan Yesus berkata, kalau kamu tidak lewat pintu, kamu adalah pencuri dan kalau kamu tidak hidup seperti Yesus, engkau adalah pencuri dan saya enak kan saudaraku, keluar atau masuk harus seperti Yesus. Tidak banyak orang bisa seperti itu. Mari kita lihat apa yang dikatakan masyarakat kepada Yesus. Ayat 20. Yohanes 10 ayat 20. 1, 2, dan 3. Ada jalan lebar, kenapa ambil jalan sempit? Mestinya bisa menang, tapi kenapa ngalah? Mestinya ada jalan hukum, tapi kenapa kamu mengasihi musuhmu? Dari hari ini Yesus berkata, kalau saya gembalamu saja dibilang orang gila, apalagi yang mengikuti saya. Amin. Jadi jalan-jalannya Yesus menurut ukuran dunia ini adalah jalan-jalannya orang, ide-idenya adalah ide-idenya orang gila, orang kemasukan setan. Dan tidak heran kalau saudara dicap seperti itu. Bentuknya beda dengan pintu, tidak bisa lewat. Dan kita dicap orang asing. Tapi yang kita berkata, kamu bukan orang asing atau pendatang, tetapi kamu adalah warga negara surgawi. Amin. Kita enggak, kita mau nyocok-nyocokkan supaya bisa diterima, supaya bisa diterima di kalangan tertentu. Maka bentuknya berubah, warnanya berubah. Tidak lewat pintu, saudaraku, lewat jendela, manjat tembok. Allah yang kita sembah tidak mau kita seperti itu. Allah yang kita sembah mau kita seukuran dengan anaknya itu. Nah, saudaraku, Dia membawa kita lewat lembah kekelaman dengan dua maksud. Nomor satu, untuk merendahkan hati kita. Nomor dua, supaya kita tahu bahwa tanpa Dia sebetulnya sudah lama kita binasa. Dia bawa kita ke sana. Dia bawa kita kepada kesulitan dan problem. Dia pimpin sengaja kita ke sana. Karena Alkitab itu berkata, gada dan tongkatmu adalah penghiburan bagiku. Gada dan tongkat merupakan senjata dan kekuatan. Amin. Hanya kekuatan Allah yang bisa menyelamatkan kita dari lembah kekelaman. Nah, saudara-saudaraku, lembah adalah tempat di mana uap air itu banyak sekali berkumpul. Saudara bisa lihat misalnya seperti Bandung, ada teman-teman dari Bandung di sini. Coba angkat tangannya, saudara kita dari Bandung. Nah, itu dia banyak sekali. Itu banyak uap air di sana. Kalau pagi, waduh, penuh itu. Dan kabut.
Nah, satu hal, dan gadahnya akan memimpin kita. Amin. Tongkat dan gada tidak akan pernah muncul di padang rumput yang hijau, saudaraku. Tongkat dan gada muncul di lembah kekelaman. Kalau kita sudah merendahkan hati di hadapan Tuhan, bagaimana bentuknya itu? Kalau kita makan, paling gampang lihat itu, saudaraku. Kalau ucapan syukur kita itu tidak berbobot, kita tahu bahwa kita masih menguasai keadaan. Tapi kalau ucapan syukur kita itu berbobot, kita tahu bahwa kita tergantung dari Tuhan. Waktu saya masih jadi pemuda, belum cari uang, kalau makan ya saudaraku, di meja makan, saya bilang, terima kasih Tuhan Yesus, makan ini enak. Tapi sesudah saya jadi orang tua, saya tahu bahwa hidup saya disokong Tuhan dari detik ke detik. Doanya jadi beda. Tuhan, setiap nasi ini adalah sambungan nyawa yang berasal dari kemurahan-Mu semata-mata. Kalau Engkau tidak bisa memberikan nasi pada hari ini, maka celakalah kami semuanya. Dan hanya Engkau yang bisa menjamin ada nasi besok, lusa, sampai Tuhan mengambil kami. Paulus, itu sebabnya Tuhan bilang, akulah gembala yang baik, supaya engkau dengan setia mengikuti Tuhan. Engkau tidak takut datang sama Dia dan buka mesinmu sama Dia. Amin. Dan bilang ini karburator sering macet. Sering macet ini mulut untuk mengampuni, betul? Tapi lancar untuk marah-marah, betul? Sering macet ini tangan untuk memberi, amin. Tapi kurang lancar untuk banyak sekali kita tidak beres. Tuhan bilang, aku gembalamu. Itu bukan berarti bahwa Tuhan hanya bisa jalan. Tapi kalau kita tidak kuat mengikuti Dia, Dia bisa setel kita punya hidup lagi. Amin. Kalau kamu bosan mengikuti Tuhan, Tuhan bisa setel lagi sampai kamu bergairah. Haleluya. Kalau kamu letih, Tuhan bisa setel lagi sampai segar. Yesus, gembala kita. Kita perlu mengenali Dia lebih jauh. Dan malam hari ini, Tuhan panggil kita semua. Bukan hanya untuk menyaksikan perkawinan ini, tetapi untuk menyaksikan perbuatan yang mengawinkan mereka ini. Amin. Dia mengasihi saudara dan saya. Jangan bosan, jangan letih ikut Tuhan. Haleluya. Dia gembala yang baik. Kalau gembala yang lain dikatakan saya gembala bayaran. Kalau sudah datang bahaya, dah kamu katanya. Selamat tinggal. Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Kita yang suka meninggalkan Yesus. Kalau kamu suka meninggalkan, kamu suka putus asa, datang sama Dia, bilang ini mesin jelek. Tolong ganti yang balap punya itu, bilang, supaya saya lebih kencang lagi untuk Tuhan. Karena Tuhan datang, aku datang supaya kau mempunyai kehidupan dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Keluarga yang tidak damai, suami istri, itu bukan hidup, saudaraku. Itu neraka. Sampel neraka pindah. Amin. Anak-anak yang tidak taat, Tuhan, kami tahu Engkau Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Tolong di setel lagi. Dan Tuhan akan datang, saudaraku. Dia setia kepada kita. Dia yang punya proyek supaya kamu punya hidup kelimpahan. That's not your project. Itu proyeknya Tuhan. Dia senang sekali kalau anak-anaknya ketawa-ketawa semuanya. Dia senang sekali kalau anak-anaknya menyembah Dia dengan berkobar-kobar. Dia senang sekali kalau anak-anaknya sedar-sedar. Betul, saudaraku? Maka Dia bilang, mari sini kamu yang letih dan lesu dan berbeban 1000 ton. Mari sini.
Suruh taruh, membuka diri itu penting. Mobil kalau tidak dibuka kap mesinnya tidak bisa dibetulin. Betul Amang? Betul? Betul? Semua harus membuka diri sama Tuhan. Baru Tuhan bisa betulin dengan caranya yang ajaib. Dia tidak pernah bikin malu kita waktu kita membetulkan hati kita. Tidak. Dia sangat menghargai anak-anaknya. Saudara ingat anak yang hilang itu? Pulang dia tidak bilang, bukan kakakmu dulu yang saya bilang, tinggal tidak mau, tinggal. Oh tidak. Jarinya yang bekas kotoran tadi itu dikasih cincin yang indah. Mulutnya yang pernah kemasukan makanan yang kotor itu diberinya anggur dan daging sapi tambun. Telinganya yang sering mendengar makian dari bosnya itu yang keras itu sekarang mendengarkan musik yang merdu dari Tuhan. Tuhan mau saudara hidup seperti itu. Setiap kita, asal kita mau membuka diri kita kepada Tuhan. Yesus, gembala yang baik. Maukah engkau digembalakan oleh Dia? Kita berdoa sesaat. Bapa di surga, sekarang kami tahu Tuhan betapa pentingnya untuk taat terus kepadamu Tuhan. Dan betapa pentingnya membuka diri di hadapan Tuhan waktu kami mengikuti Tuhan. Seringkali kami letih, seringkali kami bosan Tuhan, karena melihat orang-orang lain, karena melihat diri kami sendiri Tuhan Yesus yang selalu gagal. Tapi malam hari ini kami mau datang kepada Gembala kami yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kami dalam kekelaman. Tuhan, Engkau periksa diri kami Tuhan. Kalau ada hal-hal yang membuat kami lemah, Tuhan beri kekuatan. Hal-hal yang membuat kami bosan, Tuhan beri semangat yang baru. Buat jemaat Tuhan Yesus, buat anak-anak di kantor Tuhan Yesus, buat anak-anak di sekolah Tuhan. Setiap kami rubah seperti Engkau ya Tuhan. Rela menyerahkan nyawanya dan pasti memperolehnya dari Tuhan. Semua yang kami berikan kepada Tuhan, Tuhan akan tambahi berlimpah-limpah. Itu sebabnya mulai malam hari ini kami akan belajar sabar ya Tuhan. Kami akan belajar baik, belajar mengampuni, belajar menahan diri. Dan Tuhan akan memberi kelimpahan dalam hidup kami. Sebab kami tahu Engkau datang untuk tujuan yang seperti itu. Supaya ada di muka bumi ini orang yang sabarnya berlimpah-limpah, kasihnya berlimpah. Nama Tuhan Yesus sekarang sampai. Apakah engkau bersedia menerima saudari Nene untuk menjadi istrimu di dalam Tuhan? Saudari Nene, apakah engkau bersedia menerima saudara mengasihi untuk menjadi suamimu di dalam Tuhan? Sudah bersedia? Kalau begitu, silakan duduk di bawah. Berikan tanganmu kepada saya. Yang satu lagi. Saudara mengasihi, ikuti perkataan saya. Saya mengasihi Tapubolon. Saya mengasihi Tapubolon. Bersedia menerima engkau Nini menjadi istriku, baik dalam keadaan suka maupun duka, baik pada waktu aku sakit atau kau sakit atau kita keduanya sehat. Dan aku akan mengasihimu seperti Tuhan Yesus mengasihi gereja, menyucikannya, membelanya, menyerahkan nyawanya bagi gerejanya. Kiranya Tuhan Yesus menolong saya untuk hidup sebagai suami yang layak dalam nama Tuhan Yesus. Ini ikuti apa yang saya katakan. Saya, Nenek, di hadapan Tuhan, hamba Tuhan dan jemaat bersedia menerima saudara mengasihi menjadi suamiku
baik dalam suka maupun duka, dan saya akan tunduk kepadanya seperti gereja tunduk kepada Yesus Kristus untuk menyenangkan hatinya, untuk melayaninya di dalam Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus menolong saya dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan, berdiri dan angkat tanganmu, kita akan memberkati mereka. Atas nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, memberkati engkau menjadi suami dan istri di dalam Tuhan Yesus, mulai dari sekarang sampai Tuhan memanggil engkau berdua. Kiranya turunlah berkat dari surga atas tubuh, jiwa dan rohmu, atas pekerjaan dan rumah tanggamu, atas pelayananmu, atas keturunan dari keturunanmu. Dan aku tidak akan melepaskan kau berdua dari segenap janji yang kuberikan kepadamu, firman Tuhan Sarwa sekalian alam. Melainkan aku akan memelihara engkau dan menjagamu siang dan malam, dan tidak akan melepaskan mataku daripadamu dan keturunanmu. Karena engkau datang kepadaku, dan engkau mau setia kepadaku dan taat kepadaku, firman Tuhan Sarwa sekalian alam. Terimalah berkat perkawinmu dari Tuhan Yesus Kristus yang mengasihimu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pelan-pelan aja. Lihat sini. Cincin ini adalah tanda kasih yang kekal, tidak ada akhirnya. Dan kemudian saudari Ninik memberikan cincin untuk saudari Manasi. Dan di hadapan jemaat dan di hadapan Tuhan, berikanlah ciuman yang kudus kepada istrimu. Beri tepuk tangan jemaat. Dimatikan aja. Kembali ke tempatnya. Dan sekarang hanya ada satu diri, itu berarti kau sudah menjadi satu kesatuan. Apa yang terjadi satu dengan yang lain menjadi tanggung jawab bersama. Sebelumnya kita berdoa. Bapa yang kudus yang ada di surga, kalau kedua mempelai ini sekarang mengadakan perjamuan kudus adalah sebagai suami dan istri, sebagai satu kesatuan, kami bersyukur untuk tubuh-Mu yang kudus yang dipecah-pecahkan bagi kami, Tuhan, untuk pengampunan dosa kami, untuk damai sejahtera yang Tuhan taruh dalam diri kami, sehingga kami boleh berdamai dengan Tuhan dan berdamai dengan semua orang, termasuk dengan suami dan istri kami sendiri. Dan Tuhan Yesus, kami mau makan tubuh-Mu ini sebab Engkau berkata supaya kami memakannya menjadi peringatan akan Engkau. Kami makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan. Dan pada malam hari itu Tuhan mengambil anggur dan Dia berkata, inilah darahku yang dicurahkan bagimu. Cawan ini terdiri dari darah
yang merupakan materai dari perjanjian baru. Semua yang minum ini berhak memperoleh segenap janji Tuhan. Dan malam hari itu Tuhan berkata, minumlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. kita akan menyerahkan sertifikat pernikahan kepada kedua mempelai dan juga satu Alkitab perkawinan yang kami harap buku ini cepat lusus dan sering dibaca, yaitu yang diserahkan oleh saudara kita Pak Lutiga.
Tuhan memberkati. Tanpa mengeluh ku jalani hidupku, dengan bersyukur ku terima kehendak-Mu. Sebab Kau bekerja di segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Ku mau melayani-Mu, ku mau mengasihi-Mu, ke ujung dunia Kau utus, ku siap melayani-Mu. Kau berjalan bersamaku, lewati maut di depanku, tetap ku setia sampai akhir hidupku. Ku mau melayani-Mu, ku mau mengasihi-Mu, ke ujung dunia Kau utus, ku siap melayani-Mu. Kau berjalan bersamaku, lewati maut di depanku, tetap ku setia sampai akhir hidupku. Tanpa mengeluh ku jalani hidupku, dengan bersyukur ku terima kehendak-Mu. Sebab Kau bekerja di segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Ku mau melayani-Mu, ku mau mengasihi-Mu, ke ujung dunia Kau utus, ku siap melayani-Mu. Kau berjalan bersamaku, lewati maut di depanku, tetap ku setia sampai akhir hidupku. Ku mau melayani-Mu, ku mau mengasihi-Mu, ke ujung dunia Kau utus, ku siap melayani-Mu. Kau berjalan bersamaku, lewati maut di depanku, tetap ku setia sampai akhir hidupku. Tanpa mengeluh ku jalani hidupku, dengan bersyukur ku terima kehendak-Mu. Sebab Kau bekerja di segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Ku mau melayani-Mu, ku mau mengasihi-Mu, ke ujung dunia Kau utus, ku siap melayani-Mu. Kau berjalan bersamaku, lewati maut di depanku, tetap ku setia sampai akhir hidupku. Ku mau melayani-Mu, ku mau mengasihi-Mu, ke ujung dunia Kau utus, ku siap melayani-Mu. Kau berjalan bersamaku, lewati maut di depanku, tetap ku setia sampai akhir hidupku.